Oke guys, hari ini Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024 dan merupakan hari terakhir dari long weekend. Dan hari ini kita akan melakukan touring, tapi tidak dengan komunitas guys, hanya berdua sahaja dengan ibu negara. Mau kemana kita? Ya, barangkali ini bukanlah tempat favorit para rider, tetapi ini merupakan suatu tempat yang sudah lama menjadi keinginan saya untuk mengunjunginya guys. Negara ini terkenal dengan organisasi perantaunya SAS. Ya, apalagi kalau bukan Sulit Air di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Oke, ikuti ya terus ya guys. Let's go. Hari ini kita akan menjelajah Nagari Sulit Air, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Oke guys, sekarang waktu menunjukkan pukul 10. Kalau di sini tertulis 10.3 plus 10 kurang 45 menit. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka perjalanan kita mulai guys. Nah, saat ini kita sudah keluar dari perumahan Primavera Indah 2 Bukit Tinggi. Dan sekarang saya sudah berada di Jalan Bypass Kota Bukit Tinggi, dan dari kejauhan terlihat Gunung Marapi dengan gagahnya berdiri pagi ini. Dan cuaca juga cukup bagus, dan saat ini saya sudah berada di jembatan flyover Pasar Simpang Aur Kuning. Masih tentunya berada di Kota Bukit Tinggi. Cuaca sangat cerah hari ini dan mudah-mudahan tidak ada terjadi kendala apapun dalam perjalanan menuju Sulit Air Kabupaten Solo nantinya. Setelah akhir dari jalan bypass Kota Bukit Tinggi, tentunya kita akan belok ke kanan menuju Simpang Jambu Air, dan seterusnya adalah belok ke kiri menuju Simpang Padang Luar. Nah, biasanya di sini di Pasar Padang Luar ini kita akan menemukan macet ini. Tidak kurang dari setengah jam sampai 1 jam kita akan mengalami macet kalau hari-hari biasa. Tetapi hari ini adalah hari Minggu, padahal seharusnya ini adalah puncaknya macet karena ini merupakan hari terakhir dari long weekend pada minggu ini. Nah, hari ini kita melihat cukup sepi kendaraan karena ini tentu adanya efek dari putusnya jalan Lembahanai dengan Bukit Tinggi. Nah, jadi orang barangkali sekarang tidak banyak berpergian atau berwisata, apalagi ada himbauan bahwa dilarang anak sekolah untuk berwisata, dan akibatnya kota-kota wisata jadi sepi guys, dan jalan-jalan pun jadi sepi dan lengang seperti ini. Tapi asik juga ya untuk berkendaraan hari ini karena tidak ada gangguan. Sekarang ini kita akan menuju ke Kota Baru, dan di sebelah kanan kita terlihat adanya tumpukan sampah atau material dari bencana longsor atau bencana banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dan karena di depan ada SPBU, maka kita sejenak akan mengisi bensin atau BBM terlebih dahulu guys. Ya, setelah selesai mengisi BBM, kita lanjutkan perjalanan. Dan tentunya kita akan menuju Kota Baru. Nah, di sini kita nampak di kiri kanan kita akan terlihat adanya kuliner khas dari Kota Baru ini, yaitu Bika Kota Baru. Jadi di sini terkenal dengan bikanya. Di sebelah kiri ini kita dapat melihat gagahnya Gunung Merapi yang berdiri kokoh, yang baru-baru ini cukup viral karena pada tanggal 11 Mei tahun 2024 yang lalu telah mengeluarkan lahar dinginnya dan mengakibatkan banyaknya bencana di Tanah Minang ini, khususnya di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Nah, sekarang kita sampai di Pasar Kota Baru. Pasar Kota Baru ini juga merupakan penyumbang macet terbesar setelah Pasar Padang Luar, apabila hendak ke Bukit Tinggi ataupun sebaliknya.
Tetapi di sini khusus pada hari Senin ya guys. Jadi apabila Anda dari Bukit Tinggi dan terburu-buru hendak ke Padang atau sebaliknya di pagi hari, nah jangan sesekali untuk melewati jalan ini. Baiknya cari jalan alternatif dan kalau tidak ingin terjebak dengan macet. Ya, di sebelah kanan pasar ini kita dapat melihat Masjid Jami Darussalam yang sudah berusia 120 tahun dan masih kelihatan cantik. Sesaat lagi kita akan melewati Kelok Hantu yang baru-baru ini juga viral. Nah, beginilah kondisinya saat ini. Baru-baru ini di sini juga terjadinya bencana banjir lahar dingin dari Gunung Merapi yang mengakibatkan rusaknya jembatan serta badan jalan ini dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Ya, jadi beberapa hari belakangan jalan ini cukup banyak lubangnya guys karena bencana banjir tersebut. Tetapi sampai saat ini dan hari ini kita tidak melihat lubang-lubang tersebut karena sudah ditambal. Pada sisi kiri dan kanan jalan ini, kita masih dapat melihat adanya sisa-sisa material dari banjir lahar dingin Merapi. Dan saat ini kondisi jalan cukup mulus dan tidak ada lubang-lubangnya lagi. Nah, barangkali ini juga efek dari datangnya RI1 ataupun pejabat-pejabat pusat yang banyak datang ke Sumatera Barat pada akhir-akhir ini. Itu barangkali guys. Di sepanjang jalan antara Bukit Tinggi dan Padang Panjang ini merupakan jalan yang lurus dan menurun. Dan kita dapat melihat dan menikmati indahnya pemandangan yang disajikan oleh alam. Dan ketika memasuki Negari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar, dari kejauhan kita melihat sebuah bangunan Bagonjong yang juga merupakan kantor Wali Negari Paninjauan. Dan hal ini merupakan aksesoris penambah indahnya jalan ini. Dan saat ini kita sampai pada pertigaan. Ke arah kanan merupakan arah menuju Terminal Bukit Surungan dan kemudian terus ke Padang. Tetapi karena kita menuju Solo, maka kita akan terus berada di sebelah kiri jalan. Dan saat ini kita sampai pada gerbang Kota Padang Panjang. Di sini kita bisa juga belok ke kiri untuk menuju Solo melalui jalan bypass. Tetapi kita mengambil jalan sebelah kanan untuk masuk Kota Padang Panjang. Dan kita dapat melihat suasana Kota Padang Panjang di siang hari ini. Dari kejauhan kita dapat melihat sebuah jembatan penyeberangan yang melintasi jalan ini. Jembatan tersebut merupakan jembatan untuk menuju Terminal Bukit Surungan apabila kita dari arah Solo. Apabila melintasi jalan ini, kita dapat merasakan suasana nyaman yang luar biasa. Kita dapat merasakan dan menikmati segarnya udara dan didukung dengan suasana kota yang bersih dan rapi. Di sebelah kanan jalan ini kita dapat melihat beberapa rumah gadang yang terawat dengan baik dan menambah indahnya kota.
Ya, dengan melintasi kota ini mudah-mudahan dapat sebagai pengobat rindu bagi dun sana yang ada di rantau, yang merindukan kampung halaman khususnya kota Padang Panjang. Nah, kita sampai di pertigaan lampu merah. Apabila kita lurus, maka kita akan sampai di Padang nantinya. Tetapi karena kita menuju Solo, maka kita akan mengambil belok ke kiri, guys. Dengan rambu-rambu belok ke kiri, jalan terus. Ya, di sebelah kiri ini merupakan pasar kuliner kota Padang Panjang. Dan apabila sore hari, tempat ini sangat ramai sekali. Dan 395 jorong. Di kiri kanan jalan ini kita dapat melihat keindahan pemandangan berupa sawah yang bertingkat-tingkat dan terlihat indah sekali, guys. Dan di kanan jalan ini merupakan sebuah surau yang namanya Lubuk Bawa atau disebut juga dengan Masjid Lubuk Bawa. Surau ini didirikan pada tahun 1896. Dan surau ini ditetapkan sebagai cagar budaya di bawah pengawasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batu Sangkar. Nah, sekarang kita sudah berada di Pasar Pitalah. Nah, di sini juga sangat terkenal dengan kulinernya, yaitu Ketupek Pitalah. Ketupek Pitalah ini merupakan makanan khas dari Nagari Pitalah ini, yang biasanya ketupek Pitalah ini dimakan dengan gulai nangka untuk makan pagi. Sebenarnya isi gulai bisa bermacam-macam sesuai dengan daerah masing-masing dan disertai dengan ketupek Pitalah ini. Namun menurut nagari asalnya ini, gulai ketupek Pitalah ini ada 3, yakni rebung, nangka, dan lobak singgalang yang dimasak bersamaan. Nah, sekarang kita memasuki Danau Singkara. Ya, Danau Singkara ini merupakan sebuah danau yang membentang di 2 kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat ini, yaitu Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas lebih kurang 107,8 km bujur sangkar dan merupakan danau yang terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Dan danau ini merupakan hulu dari Sungai Batang Ombilin. Namun, sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sekarang kita melintasi Jembatan Ombilin. Ya, jembatan ini sangat indah, guys. Apalagi apabila kita melihat sebelah kanannya, pemandangan danau ini sungguh luar biasa.
Oh ya guys, menurut ceritanya nih, Danau Singkara ini merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Dan danau ini adalah sebagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera tersebut. Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblasan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Nah, cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya. Akibat perbentukan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan di Singkara Solo. Hal ini berbeda dengan Danau Meninjau guys yang terbentuk akibat letusan gunung api. Danau Singkara terbentuk utamanya karena proses tektonik. Oh ya guys, di danau ini ada spesies ikan yang tidak ada di tempat lain, yaitu namanya ikan bilih dan merupakan salah satu makanan khas daerah sini. Menurut informasi, ada 19 spesies ikan yang hidup di danau ini. Di antaranya memiliki populasi kepadatan yang tinggi, yakni ikan bilih, kemudian asang, dan rinua. Dan kemudian spesies ikan lainnya yang hidup di Danau Singkara ini adalah turia, lelan, kemudian ada sasau, dan juga ada gariang. Jadi tidak hanya menawarkan keindahan panorama alam, Danau Singkara ini juga memiliki daya pikat pengunjung dengan keragaman hayatinya. Tidak hanya menjadi objek wisata alam, Danau Singkara juga menjadi sorotan di mata dunia balap sepeda internasional. Amaury Sport Organization, yaitu sebuah event organizer balap sepeda di Prancis, telah menyelenggarakan event balap sepeda tingkat internasional di sekitar danau ini dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Setiap musim liburan, terutama menjelang Ramadan dan hari libur hari raya, daya tarik Danau Singkara semakin meningkat guys. Keindahan alamnya yang mempesona dan keanekaragaman hayatinya yang menarik selalu menyedot para wisatawan dari berbagai penjuru. Nah, bagi para pencinta alam dan sejarah, Danau Singkara menawarkan pengalaman yang tak terlupakan yang memperkaya pengetahuan tentang kekayaan alam dan budaya Sumatera Barat. Destinasi wisata ini memberikan peluang untuk menikmati pesona alam yang mengagumkan dan menyaksikan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Nah, sekarang kita sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solo, yang ditandai dengan bangunan Rangkiang yang berada di sisi kanan jalan ini. Kita sekarang berada di Nagari Tikala, dan di depan kita ada jalan yang bercabang. Dan apabila kita lurus, maka kita akan sampai nantinya di kota Solo. Tetapi karena tujuan kita ke Sulit Air, maka kita mengambil jalan sebelah kiri. Dan di belokan jalan ini langsung menanjak guys. Jadi harus waspada dan selalu berhati-hati. Apabila kita memandang ke sebelah kiri, maka akan terlihat dari kejauhan Danau Singkara yang telah kita lewati tadinya. Dan sekarang kita akan memasuki hutan belantara sepertinya guys, karena udaranya sudah mulai terasa dingin dan sejuk. Jalannya pun walaupun kecil tetapi sangat mulus. Di sini sepertinya harus hati-hati karena hewan ternak biasanya banyak berkeliaran di jalan raya ini. Nah, kita akan memasuki desa wisata Tanjung Alai. Dan di sini nanti kita dapat menemukan panorama Tanjung Alai, yaitu sebuah lokasi wisata yang sangat strategis karena letaknya persis di pinggir jalan kabupaten ini. Di samping pemandangan yang indah ke arah Danau Singkara, di sini juga terdapat lokasi lahan camping. Dan lokasi ini juga diperindah dengan beberapa gazebo dan kursi santai. Nah, ini merupakan destinasi unggulan dari desa wisata Tanjung Alai ini, yang merupakan lereng Grand View, yang lokasinya sangat indah dan menarik guys, dengan hamparan perbukitan dan pemandangan Danau Singkara. Lereng Grand View ini terletak di atas ketinggian 780 meter dari permukaan laut.
di mana hamparan hijau yang datar tempat take off para layang melewati lereng bukit mengarah ke tepian Danau Singkara, di mana para layang bisa landing nantinya. Sudah banyak event para layang terselenggara di lereng Greenview Desa Wisata Tanjung Alai ini, mulai dari skala daerah, nasional, sampai internasional. Dan negara yang hadir pada saat penyelenggaraan event lereng Greenview ini diantaranya dari Swiss, Korea, Amerika yang telah mengadakan eksebisi dari lereng gunung Greenview ini. Kegiatan di lereng Greenview ini dikelola oleh Pok Darwis atau Kelompok Sadar Wisata di bawah binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Solo. Nah, kita sekarang sudah memasuki Negari Sulit Air. Ya, sebagai negari tujuan kita pada hari ini, yang ditandai dengan terlihatnya Tugu Sulit Air Bariman. Oh ya guys, Sulit Air ini merupakan sebuah nagari di bawah Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Di mana semenjak dahulu, Nagari Sulit Air ini terkenal sebagai pusat pemerintahan atas 13 corong, pusat ekonomi, pusat agama, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Sulit Air ini mempunyai sebuah organisasi perantauan yang sangat terkenal di lingkungan perantau Minang yang bernama Sulit Air Sepakat atau SAS yang berdiri sejak tahun 1972 dengan lebih dari 80 cabang seantara Nusantara dan beberapa cabang di mancanegara seperti Melbourne, Sydney, Kuala Lumpur, Singapura, dan Amerika Serikat, guys. Nah, di Sulit Air ini ada beberapa ikon wisata yang dapat kita kunjungi nantinya. Di antaranya yang terlihat di depan kita ini, yakni jembatan yang unik guys, yang dinamakan dengan Titiba Gonjong, yaitu sebuah jembatan yang diberi gonjong yang menyeberangi Sungai Katialo di tengah-tengah Nagari Sulit Air ini. Kemudian juga ada Gunung Merah Putih. Dan aset budaya yang menjadi ikon di desa wisata Sulit Air ini yaitu Rumah Gadang 20 Ruang. Rumah gadang ini adalah rumah gadang kaum yang menjadi cagar budaya nasional. Hanya ada satu saja rumah gadang seperti ini di Sumatera Barat. Artinya juga menjadi satu-satunya di seluruh dunia yang berdiri sejak tahun 1811. Nah, karena waktu untuk sholat zuhur telah masuk dan kita sholat dulu di Masjid Raya yang megah ini. Dan nantikan ya cerita berikutnya tentang keindahan dan keunikan Nagari Sulit Air Kabupaten Solo ini. Terima kasih ya telah menonton video ini, dan bagi yang belum subscribe agar subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.